Saya geser supaya nggak membelakangi Pak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi fataha li'ibadihi tariqal falah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum biistiqamati ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Dani Ramdan, PJ Bupati Bekasi, Bapak-bapak dari Forpimda Kabupaten Bekasi, sama kita dari Dandim, mungkin juga ada dari Polres dan dari jajaran Forpimda yang lainnya, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bekasi Pak Haji Suyatman dan seluruh jajaran PDM Bekasi, para tamu undangan yang bersama kita ada dari KNPI dan juga Pak Rektor Universitas atau Institut Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah. Kalau Amerika punya IBM, yang itu punyanya Microsoft, kita punya IBM yang Institut Bisnis Muhammadiyah. Pak Dr. Haji Zainuddin, Ibu-ibu Aisyah daerah Bekasi, saudara-saudara Angkatan Muda Muhammadiyah, mulai dari Pemuda Muhammadiyah, Nasihatul Aisyah, IMM, IPM, Tapak Suci, Hizbul Waton, bapak-bapak, ibu-ibu, pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah di lingkungan PDM dan PDA Kabupaten Bekasi, dan singkatnya seluruh hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, syukurillah, marilah kita bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita. Pada pagi yang indah dan cerah ini kita dipertemukan oleh Allah di majelis silaturahim dalam keadaan iman dan Islam dan sehat walafiat. Kita berdoa kepada Allah semoga dengan hidayahnya, dengan rahmat, taufik dan inayahnya, kita senantiasa istiqomah dengan iman dan Islam kita, dan semoga kita sekalian yang hadir di majelis ini, pengajian kita pada pagi hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama saya ingin menyampaikan selamat kepada Bapak Dr. Haji Dani Ramdan atas amanah sebagai pejabat Bupati Bekasi. Beliau tadi saya tanya baru menjabat 3 minggu, tapi insya Allah sampai akhir 2024, sampai selesainya semua perhelatan politik yang sekarang perhelatannya sudah mulai menggeliat, sudah mulai agak memanas dan ada yang mulai memanas-manasi. Selamat kepada Pak Haji Dani, mudah-mudahan bisa senantiasa bersinergi dengan Muhammadiyah. Tadi saya sempat cerita kepada Pak PJ Bupati mengenai PDM Kabupaten Bekasi ini. Memang kalau tadi disebutkan Pak Ketua, amal usahanya itu baru ada 3 yang dirintis tadi. Ada SD Muhammadiyah, kemudian pesantren, dan ada air minum Suli. Kemudian kalau TK itu punya ibu-ibu Aisyah. Nah, cerita singkatnya memang Bekasi ini ketika sebelum berpisah dengan kota,
amal usahanya lumayan banyak. Nah, begitu berpisah dengan kota, ini jadi desanya Bekasi, begitu bukan kota, hingga amal usaha Muhammadiyah ini yang memang sangat banyak dan lumayan kuat itu ada di kota Bekasi. Mudah-mudahan dengan semangat kota, semangat maju Pak Yatman, Kabupaten Bekasi ini bisa melejit, paling tidak mengejar, kalau bisa malah melampaui kota Bekasi dan kota-kota yang ada di sekitarnya. Terima kasih tepuk tangannya. Yang kedua, tentu masih dalam suasana halal bihalal. Kalau Idul Fitrinya sudah selesai, karena ini sudah bulan Dzulqa'dah. Bulan Dzulqa'dah itu artinya bulan perdamaian. Salah satu dari 4 bulan yang di dalam Al-Quran disebut sebagai bulan yang haram. Bulan haram itu artinya bulan yang, kalau saya baca di dalam tafsir, bulan yang di dalamnya diharamkan berperang. Dan bulan haram itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram dan bulan Rajab. Itu disebut dengan bulan-bulan haram yang semuanya terkait dengan pelaksanaan ibadah suci. Dzulqa'dah ini disebut sebagai bulan gencatan senjata, yang kemudian bulan haji dan bulan Muharram itu terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Sehingga pada bulan itu kita fokus untuk mensucikan diri kita, menata hati kita untuk hidup damai dan hidup berkonsentrasi untuk melaksanakan ibadah yang sangat besar. Kalau bulan Rajab itu berkait dengan persiapan bulan Ramadan, yang kita juga diberikan oleh Allah kesempatan untuk melaksanakan ibadah Ramadan yang penuh dengan kemuliaan, dan mudah-mudahan puasa kita pada tahun 1443 Hijriah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyampaikan beberapa hal singkat saja, karena kalau duduk lesehan seperti ini saya lihat tidak ada yang duduknya nyaman. Apalagi yang usianya sudah melewati kepala 5, itu biasanya kakinya harus sering-sering diluruskan. Gak apa-apa juga itu. Gak apa-apa juga, itu wajar saja. Saya pun begitu, Pak. Saya bilang ke bapak-bapak, karena saya lihat ibu-ibu ini belum ada yang kepala 5. Semuanya masih kepala 3, apalagi yang Nasihatul Aisyah itu mungkin masih kepala 2 begitu. Yang pemuda Muhammadiyah juga kelihatan seger gitu. Pak Rektor saya nggak tahu, Pak Rektor Zainuddin ini rektor yang muda dan masih merangkap kepala kantor PP Muhammadiyah. Jadi Dr. Zainuddin ini yang ngatur perjalanan saya juga gitu. Yang pertama saya ingin berkait dengan tema kita ini dengan memulai sedikit pembahasan surat Ali Imran ayat 103 yang tadi saya bacakan dalam muqaddimah ceramah saya ini. Ali Imran 103 itu berisi pesan-pesan perdamaian dan pesan-pesan persatuan, dan bagaimana kita bisa hidup damai dan hidup bersaudara, bersatu dengan sesama umat manusia, dan terutama bersatu dengan saudara-saudara kita yang seagama. Kalau saya baca di dalam beberapa kitab tafsir, Ali Imran 103 itu turun karena ada satu peristiwa. Yang peristiwa turunnya ayat atau asbabun nuzul ayat ini, kalau saya baca itu ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama adalah riwayat Ibnu Abbas, dan yang kedua adalah riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq. Dalam riwayat Ibnu Abbas itu disebutkan bahwa suatu ketika orang-orang dari 2 suku terbesar di Madinah, yaitu suku Aus dan suku Khazraj, itu sedang bercengkerama, ya berakrab ria seperti kita sekarang ini,
dengan segala keakraban dan dengan segala kedekatannya. Tetapi di tengah-tengah mereka sedang bercengkerama itu, ada sebagian mereka yang mengunggulkan kehebatan suku masing-masing. Suku Aus mengunggulkan kehebatan sukunya, suku Khazraj juga mengunggulkan kehebatan sukunya. Sebagai akibat dari itu, mereka yang awalnya bercengkerama dengan sangat akrab itu kemudian tiba-tiba cekcok. Mereka kemudian cekcok satu dengan yang lain, dan di tengah percekcokan itulah kemudian Allah menurunkan ayat ini. Itu versi dari Ibnu Abbas. Hampir sama dengan versi Ibnu Abbas, yang versi dari Ibnu Ishaq agak sedikit berbeda, walaupun substansinya sama. Ketika itu orang-orang dari suku Aus dan suku Khazraj ini ya kelihatan sangat akrab, kelihatan rukun dan nyaris tidak ada perdebatan dan tidak ada persoalan di antara mereka. Melihat orang-orang dari suku Aus dan Khazraj ini rukun, ada seorang Yahudi yang bernama Sa'is bin Qais ini tidak suka dengan keadaan itu. Dia tidak happy melihat orang Aus dan Khazraj ini rukun. Sehingga kemudian dia melalui seorang Yahudi yang lainnya menghidupkan kembali sentimen permusuhan yang diangkat dengan lagi-lagi kisah-kisah permusuhan antara orang Aus dengan orang Khazraj. Sehingga karena provokasi orang Yahudi ini, maka orang Aus dan Khazraj yang awalnya rukun kemudian bersatu, bersaudara itu bertengkar lagi. Dari situlah kemudian Allah mengingatkan dengan firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah itu kalau saya baca di dalam beberapa kitab terjemahan, itu artinya agama Allah. Hablullah itu artinya dinullah. Hablullah itu artinya dinul Islam. Sehingga Allah mengingatkan, berpegang teguhlah kamu dengan ajaran agama Islam. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah, karena dengan agama Islam itu manusia terikat satu dengan yang lainnya. Kenapa dikatakan terikat? Karena pintu pertama orang beragama itu kan akidah. Yang akidah itu dari kata-kata akoda yang artinya adalah mengikat atau terikat. Sehingga kalau orang itu menikah itu kan akdun nikah. Karena itu kalau kita lihat dalam definisi undang-undang perkawinan itu adalah ikatan lahir batin. Sehingga kita itu sebagai seorang muslim itu terikat dengan ikatan yang sama, yaitu kita menyatakan diri Allah sebagai satu-satunya Tuhan kita. Karena itu maka kita diingatkan, kalau kamu itu beragama Islam, ingatlah, berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah secara keseluruhan. Wala tafarraqu, dan jangan kamu bercerai-berai. Wala tafarraqu bisa kita maknai, lamnya ini bisa berarti jangan, tetapi juga bisa berarti jangan pernah sekalipun. Sehingga wala tafarraqu itu bisa kita maknai dan jangan kamu bercerai-berai. Itu namanya la nahiyah gitu. Lam yang di situ meniadakan, melarang kita, atau jangan pernah sekali-kali kamu itu bercerai-berai. Kenapa saya katakan jangan pernah kamu sekali-kali bercerai-berai? Karena tafarruq disebutkan dalam bentuk fi'il mudhari'. Yang fi'il mudhari' itu mengandung pengertian hal wal istiqbal. Ya, now and future. Mungkin kalau pakai istilah lagu itu
Now and Forever. Itu lagunya siapa Pak PJ? Lagunya siapa Bu? Itu lagunya Now and Forever You Will Be apa itu loh. Yang NA mungkin tahu lagu ini. Nggak tahu. Biasanya kalau Muhammadiyah memang nyanyinya nasyid, jadi kalau diajak lagu bahasa Inggris nggak ngerti juga itu. Jadi wala tafarraqu itu artinya jangan pernah sekali-kali kamu itu bercerai-berai. Tafarruq itu berbeda dengan ikhtilaf. Karena itu ketika Yusuf Qaradawi memberikan penilaian terhadap hadis yang ini agak populer ya, yang menyebutkan umat Islam itu terpecah menjadi 73 golongan. Sataftariku ummati itu, umatku terpecah menjadi 73 golongan itu. Menurut Yusuf Qaradawi, hadis itu dhaif. Kenapa dhaif? Karena hadis itu justru melegalkan perpecahan. Sementara perpecahan itu dilarang oleh Al-Quran. Kalau orang itu berbeda-beda, berikhtilaf, itu boleh, bahkan tidak bisa kita hindarkan. Tetapi perbedaan itu tidak boleh menjadikan kita ini bercerai-berai. Karena itu maka wala tafarraqu itu yang menjadi alasan Yusuf Qaradawi mengatakan hadis itu dhaif. Karena kalau ada hadis yang matannya atau isinya bertentangan dengan Al-Quran, maka hadis itu disebut sebagai hadis yang dhaif. Hadis itu tidak boleh isinya bertentangan dengan Al-Quran. Karena itu maka Quran mengingatkan kita untuk jangan pernah kita ini bercerai-berai. Lalu Allah kemudian mengingatkan kita, mengapa kita tidak boleh bercerai-berai? Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wadhkuru ni'matallah, dan ingatlah kamu sekalian akan nikmat Allah. Zikir di sini artinya itu ingat dalam pengertian mengingat karena kita ini memikirkan secara mendalam. Jadi zikir di sini artinya bukan wirid. Bukan wiridan membaca kalimat thayyibah itu, tetapi zikir di sini artinya to reflect upon atau to reflect on. Gitu. Itu terjemahan bahasa Bekasinya apa ya? Jadi sudah ada peristiwa, sudah terjadi, kemudian kita mengambil pelajaran dari peristiwa yang pernah terjadi itu. Itu namanya to reflect on atau to reflect upon. Karena itu kamu hendaknya ingat ketika kamu tuh dulunya bermusuhan, id kuntum a'da'a, ketika kamu tuh dulu bermusuhan, fa'allafa baina qulubikum. Maka Allah melembutkan hati-hati kamu sekalian. Jadi kunci kita itu bisa rukun, kunci kita itu bisa bersaudara, tidak bercerai-berai. Kita itu harus menjadi orang yang berhati lembut. Kalau kita itu berhati lembut, maka kita itu bisa membuka pintu maaf kepada orang lain, bisa membuka pintu maaf atas kesalahan orang lain, dan kemudian kita bisa merajut kembali persaudaraan. Quran mengingatkan kita bahwa orang itu bisa bercerai-berai itu karena sentimen primordial, sentimen kesukuan. Kalau saya baca di dalam beberapa kitab tafsir, misalnya di tafsir Al-Baydhawi disebutkan, suku Aus dan suku Khazraj ini dulunya memiliki moyang yang sama. Mereka ini berasal dari keturunan yang sama. Tetapi seiring dengan waktu, mereka ini terpecah menjadi dua suku besar, yaitu Aus dan Khazraj. Tetapi mereka ini bersaing, dan persaingan mereka itu dipelihara, bahkan kemudian terus diprovokasi oleh pihak ketiga, yaitu orang-orang Yahudi. Seperti riwayat dari Ibnu Ishaq tadi itu. Karena itu maka karena sentimen golongan yang terlalu dominan, perasaan kesukuan yang terlalu dominan, dan satu suku
merasa lebih hebat dari suku yang lain itu, maka mereka ini bermusuhan, bermusuhan. A'daan itu lebih tinggi levelnya dibanding dengan baghoan. Kalau bagho itu artinya marah tapi agak ngedumel saja. Kalau sudah a'da itu sudah peperangan yang memang mereka itu di antara ciri dari masyarakat Arab pada masa sebelum Islam itu kan peperangan antar suku, peperangan antar kabilah. Itu memang menjadi masalah sosial yang sangat serius pada zaman pra-Islam itu. Allah mempersatukan mereka yang dulunya bermusuhan itu, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan itu kamu bersaudara, kamu menjadi rukun. Diingatkan lagi, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadzakum minha. Kamu semua itu hampir saja terjerumus ke jurang neraka karena permusuhan, karena berbagai perbuatan dosa itu, dan Allah menyelamatkan kamu dari kehancuran dan dari terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya dengan sangat logis, dengan sangat gamblang, agar kamu sekalian mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah. Karena itulah maka Bapak-bapak Ibu-ibu sekalian, ketika kita berbicara mengenai mengukuhkan persaudaraan, di situ kita diberikan kata kunci oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama, kita itu bisa menjadi rukun kalau kita ini terikat antara satu dengan yang lainnya. Ikatan itu di dalam bahasa Al-Quran digunakan lafaz hablun, yang artinya adalah tali. Di dalam Al-Quran kata habala itu disebutkan sebanyak 6 kali, 4 dalam bentuk mufrad, 2 dalam bentuk jamak. Yang mufrad itu satu tadi itu, Ali Imran 103, wa atasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Yang ini menjadi kata kunci, kita ini bisa bersaudara kalau kita punya ikatan imaniyah atau ikatan keimanan. Yang sering dalam ungkapan sehari-hari kita sering mendengar di Indonesia ini ada istilah ukhuwah Islamiyah. Karena kita diikat oleh ikatan yang sama sebagai sesama muslim. Kemudian yang kedua, kita itu bisa rukun kalau kita ini terikat dengan masyarakat di mana kita ini berada. Itu bisa kita baca di dalam Ali Imran 112. Di situ Allah berfirman, "Duribat 'alaihimudz zillah ainama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas." Mereka, memang ayat ini turun dalam konteks orang-orang Bani Israel. Orang-orang Bani Israel itu ditimpa kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka itu berpegang teguh kepada tali Allah dan berpegang teguh kepada tali atau ikatan antar manusia. Ini memberikan kepada kita pelajaran bahwa hidup kita ini akan bahagia, hidup kita ini akan mulia, hidup kita ini akan tentram dan damai kalau kita memiliki ikatan yang kuat dengan Allah sebagai Tuhan kita, dan juga punya ikatan yang kuat dengan sesama umat manusia. Hablum minan nas itu ada yang menerjemahkan dengan ikatan dalam kurung perjanjian di antara umat manusia. Dalam teori sosiologi, kita hidup bermasyarakat itu kan berdasarkan kontrak sosial. Kontrak sosial itu adalah satu bentuk ikatan yang kita bangun dengan sesama umat manusia di tempat di mana kita itu berada.
Sebagai bangsa Indonesia, kita terikat dengan kontrak sosial sebagai bangsa Indonesia. Sebagai warga Jawa Barat, kita terikat dengan kontrak sosial Provinsi Jawa Barat. Sebagai warga Kabupaten Bekasi, kita terikat dengan kontrak sosial di tempat tinggal kita berada di Kabupaten Bekasi. Kita terikat dengan kontrak sosial di tempat tinggal di RT dan RW di mana kita berada. Hidup kita itu akan menjadi tentram, menjadi damai kalau kita merasa bahwa semua yang tinggal bersama kita itu adalah saudara-saudara sebangsa, saudara-saudara setanah air, dan saudara-saudara yang senasib dan sepenanggungan dengan kita. Kalau kita ini dengan tetangga sebelah rumah tidak rukun, tidak akan pernah kita tuh bahagia. Kalau kita tidak ada ikatan sebagai warga, walaupun rumah kita itu temboknya itu setembok berdua, kadang-kadang itu tidak menjadi sebab kita itu menjadi akrab. Justru setembok berdua itu malah menjadi sebab di mana kita ini banyak bermaksiat. Sudah rumahnya tipe 21, temboknya 1/2, masang lukisan, makunya kenceng, ambrol tetangganya. Ada yang mengalami begitu? Kalau ada, sama dengan saya dulu. Saya dulu sebelum hijrah ke Jakarta, Pak Bupati, saya tinggal di Semarang itu menempati rumah tipe 21. Itu rumah mesra. Luas tanahnya 65. Jadi kalau tadi Pak Ferial menyebut di sini luas tanahnya 90, itu ausak lebih luas dari rumah saya di Semarang. Itu rumah perjuangan, rumah tipe 21. Pas saya membangun, maku begitu nembus sampai tetangga saya itu. Untung tetangga saya baik-baik saja. Istri saya yang di rumah bisa cerita lebih banyak pengalamannya tinggal di rumah tipe 21 itu. Rumah tipe 21 itu rumah mesra. Karena kamar tidurnya cuma 1. Makanya biasanya kalau rumahnya kecil itu anaknya cenderung banyak. Karena kalau marahan mau sembunyi kemana, kamarnya cuma itu saja. Saya tuh tinggal di tempat tinggal saya sekarang, Pak Haji Dhani. Itu satu RT tempat saya tinggal sekarang di daerah Pondok Cabe, itu kakaknya lebih dari 400. Satu RT lebih dari 400 kakak. Saya tahunya Pak Yatman itu kalau bagi-bagi idul kurban itu, daging kurban itu by name by address. Satu RT itu 400. Sekarang di RT saya itu lagi dibangun perumahan yang nanti ada 78 unit. Bisa dibayangkan itu rumah petak itu. Jadi kalau saya pulang itu anak kecil-kecil begini, bahasa Jawanya berindil begitu. Ini anaknya siapa begitu. Banyak sekali. Itu karena rumahnya rumah tipe kecil. Tetapi kalau di Pondok Indah itu, rumah yang gede-gede itu rata-rata sepi. Jadi di Jakarta itu kampung yang jujur itu menurut saya hanya Pondok Indah. Pondok Cabe tempat saya nggak ada cabenya, bohong juga itu. Ada kebun kacang di Jakarta Pusat, nggak ada juga kacangnya itu. Ada kebun nanas juga nggak ada nanasnya. Ada bambu apus nggak ada bambunya juga. Nah Pondok Indah itu yang betul-betul jujur itu. Karena memang rumahnya indah-indah di situ. Kalau ada rumah yang nggak indah itu rumah bedeng punyanya tukang yang mengerjakan rumah yang indah itu. Tetapi rumah kecil-kecil itu nggak ada hantunya, yang ada hantunya rumah Pondok Indah sampai ada filmnya itu, hantu Pondok Indah itu kan. Makanya kalau punya rumah jangan gede-gede, banyak hantunya itu. Apalagi sudah rumah gede, nggak pernah ngaji, nggak pernah sholat, wah itu jinnya paling seneng itu. Nah, ini kok jadi cerita rumah ya? Jadi gara-gara perumahan tadi itu. Jadi walaupun rumahnya berdekatan, kalau hati kita tidak dekat, nggak nyaman kita itu. Nggak nyaman. Sehingga agar kita ini bisa hidup damai, bisa hidup rukun bersaudara, hati kita itu harus dekat. Dan yang kedua, kita itu kemudian harus patuh dengan aturan-aturan yang sudah kita sepakati dengan masyarakat di mana kita itu tinggal. Itulah kunci supaya kita ini bisa bersaudara.
Jadi bersaudara itu kita merasa terikat. Nah, bersaudara itu juga ada, misalnya kita punya ikatan persaudaraan, itu kan diikat oleh hubungan keluarga. Oh, ini kakak, ini adik, ini ponakan, ini Pak Le, ini Bude. Itu membuat kita terikat. Quran menggunakan lafaz hablun, sehingga kita itu bisa bersaudara kalau kita itu memang tetap merasa terikat dengan orang yang lainnya. Yang ketiga, kita itu bisa bersaudara kalau kita itu senantiasa membantu satu dengan yang lainnya. Membantu itu bentuknya berbagai macam. Selama ini sebagian kita memahami yang namanya membantu itu adalah memberikan sesuatu yang berupa materi, atau membantu berupa misalnya harta benda, uang dan sebagainya. Ternyata kita itu bisa membantu dengan berbagai macam cara. Yang kita dicontohkan agar kita ini bisa bersaudara, kita itu harus bersilaturahim. Silaturahim itu dibentuk dari dua kata, silah dan rohim. Silah itu artinya menyambung yang putus atau mengurai yang kusut. Sehingga kalau yang ikatan tadi, tali itu putus, kita sambung lagi. Namanya silah ar-rahim. Yang menyambungnya itu dengan menyambung dengan rasa cinta, menyambung dengan rasa sayang. Karena silaturahim itu adalah bagian dari kita mengamalkan ajaran Allah dan bagian dari kita merefleksikan sifat-sifat Allah. Setiap kali kita berbuat, memulai suatu pekerjaan atau perbuatan, kita mengucap Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Sifat Allah yang kita atasnamakan dalam kita berbuat itu kan dua sifat, yaitu Allah yang Maha Rahman dan Allah yang Maha Rahim. Jadi kita ini tidak bisa nyambung dengan orang lain kalau kita tidak cinta kepada orang yang lainnya itu. Kita ini tidak bisa dekat dengan orang lain kalau tidak ada ikatan cinta antara kita dengan orang yang lainnya. Makanya kemudian agar kita ini bisa bersaudara, kuncinya silaturahim. Nyambung itu bisa dengan cara saling kontak. Bapak Ibu semuanya saya kira punya HP sekarang ini. Bayangkan kalau nelpon gak nyambung itu rasanya gimana? Kadang-kadang kalau nelpon mungkin ketemunya Telkomsel Veronica. Kok sebut merek boleh ya Pak? Yang biasanya namanya Veronica itu, Mbak Veronica itu serba tahu itu. Kadang-kadang bunyinya itu ada ya, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif atau di luar jangkauan. Itu sudah muncul pikiran macam-macam. Tambah lagi kan nomor yang Anda hubungi sedang tidak mau menerima panggilan Anda. Oh, itu tambah curiga lagi itu. Nah yang sakit itu ketika nelpon lagi, maaf, pulsa Anda tidak cukup. Itu lebih sedih lagi itu. Sudah beberapa kali yang nyambung, giliran begitu pulsa Anda tidak cukup. Karena itu kunci kita silaturahim apa? Sering kontak. Sering kontak. Dan kita bisa kontak kalau ada sinyal yang menghubungkan kita dengan satu dengan yang lainnya. Makanya sekarang ada berbagai namanya media sosial. Sekarang punya banyak sekali grup-grup itu kan. Wah, grup WA itu disebutnya WEG gitu. WA grup gitu. Sampai saya punya grup namanya WA Ranting Muhammadiyah, ranting WA. Karena ranting yang seperti ini nggak hidup terus bikin ranting WA. Muhammadiyah itu aneh. Sekarang itu ada ranting istimewa di daerah Sudirman. Itu tidak ada rantingnya di situ. Yang ada adalah warga Muhammadiyah yang bekerja di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin Jakarta itu. Jadi ketemunya kalau makan siang, ketemunya kalau jam-jam dia ngantor. Di luar itu ke rumah masing-masing. Nah kalau ranting satu ranting cabutan Pak Yatman. Ranting cabutan itu begini, ranting saya itu Pondok Cabai Ilir itu tidak hanya orang yang berdomisili Cabai Ilir, tapi ada yang di Cipayung, ada yang di Cipondo, ada yang di mana itu Cinangka itu ikutnya ke ranting saya, sehingga ranting saya dikenal dengan ranting cabutan karena anggotanya dicabut dari mana-mana gitu. Ini ranting tidak sehat padahal ada sekretaris umum PP Muhammadiyahnya.
Cuma sering disebut sebagai ranting perguruan tinggi karena anggotanya itu minimal S1. Jadi anggotanya itu S1, S2, ketuanya itu doktor, sekretarisnya master, penasihatnya profesor. Jadi akhirnya masyarakat itu takut kalau ngaji ke ranting saya. Karena apa? Ceramahnya terlalu seperti orang kuliah katanya gitu. Makanya sekarang mau saya perbaiki itu. Sehingga saya sering ngajak pengurus rantingnya itu berkunjung ke ranting-ranting di daerah-daerah yang di situ maju dan berkembang itu. Kita itu bisa menjadi terikat, tersambung terus itu kalau kita ketemu. Sehingga kita itu bisa bersaudara kalau sering bertemu. Bertemu muka itu lebih bagus daripada hanya bertemu virtual. Saya sering menyebut bukunya Susan Pinker itu. Susan Pinker itu menulis buku, judulnya itu The Village Effect. The Village Effect. How face-to-face interaction can make people healthier, smarter, and happier. Itu Susan Pinker ini seorang psikolog dari Kanada. Dia kenapa memberi judul The Village Effect? Karena dia menulis buku itu dengan melihat satu desa di Italia yang masyarakatnya itu sebagian besar berusia di atas 90 tahun. Harapan hidupnya itu rata-rata di atas 90 tahun. Yang dia amati, mengapa orang-orang di situ tingkat harapan hidupnya tinggi? Itu karena mereka itu hidup terbuka dan sering berinteraksi langsung. Judul bukunya saja kan provokatif. Bagaimana bertemu muka, berinteraksi itu membuat kita ini menjadi lebih sehat, healthier. Yang kedua, membuat kita ini smarter, lebih cerdas. Dan yang ketiga, membuat kita ini happier, lebih berbahagia. Di dalam buku itu disebutkan orang yang rutin bertemu dengan sahabat-sahabat, dengan karib yang tercinta, rutin bertemu, itu punya tingkat harapan hidup yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang mengisolasi diri. Nah, buku ini itu membenarkan hadis Nabi yang saya kira hampir semua kita hafal di luar kepala. Rasulullah bersabda, "Man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dipanjangkan asarnya dan dilapangkan rizkinya, maka hendaknya mereka bersilaturahim. Orang itu bisa lebih sehat kalau ketemu dengan sahabat. Kalau ketemu sahabat itu kan bisa curhat dengan enak. Kalau ketemu langsung ada apa-apa bisa diklirkan. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan bisa ditanyakan langsung. Clear persoalan, nggak ada masalah. Karena kalau ada sesuatu yang tidak clear, itu akan menjadi beban. Malah mungkin kadang-kadang kita bawa sampai ke alam mimpi. Silaturahim di mana kita bertemu itu membuat kita itu berada pada relasi sosial yang sehat. Ada di dalam teori komunikasi itu teorinya Juheri window. Namanya Juheri. Nah, window itu jendela. Jendela temuannya Juheri. Dia menjelaskan dalam teori itu manusia dalam hubungannya dengan relasi antar manusia yang lain itu bisa berada pada salah satu di antara 4 jendela. Jendela yang pertama dia sebut sebagai jendela yang open. Jendela yang open itu adalah jendela di mana antara kita dengan orang yang lainnya itu semuanya terbuka, tidak ada yang rahasia. Pak Bupati ingin punya program, semua masyarakat tahu, DPRD tahu, KNPI tahu, Pemuda Muhammadiyah tahu, semua masyarakat tahu. Itu enak kita melaksanakannya. Gak ada kecurigaan, program berjalan dengan baik. Itu di jendela yang pertama yang open itu. Yang kedua itu adalah jendela private. Jendela private itu artinya satu keadaan di mana kita tahu, orang lain tidak tahu. Itu yang kadang-kadang kita menyebutnya dengan kenapa sih kamu kok ketawa-ketawa sendiri? Kemudian jawabnya rahasia dong. Itu mesti yang sebelah sudah nggak nyaman.
Kenapa sih kamu tahu-tahu sendiri? Ah, kepo aja. Itu sudah nggak nyaman itu. Sudah nggak nyaman. Karena itu maka kita itu kadang-kadang memang berada pada situasi yang tidak nyaman dengan orang lain ketika sesuatu itu menjadi hanya urusan kita, orang lain nggak tahu. Muncullah kecurigaan. Nah, yang ketiga itu adalah jendela di mana orang lain tahu, kita tidak tahu. Itu sering disebut dengan misteri. Ini yang sering kali kita itu salah kostum. Orang lain semua tahu, kita nggak tahu. Wah, itu malu bener itu. Itu kalau sering ada yang kirim video lucu itu kan, ada anak SD berangkat pakai baju putih, celana merah. Ternyata nggak ada temennya, rupanya hari Ahad. Kok nggak ada ngasih tahu saya kalau hari ini hari libur itu. Nah, itu nggak nyaman juga. Semua orang tahu, kita tidak tahu. Itu kita selain tidak nyaman, kita juga bisa sering salah tingkah, malah bisa salah kostum. Nah, itu nggak nyaman. Nah, yang payah itu kalau kita berada pada jendela yang keempat, namanya blind. Blind itu situasi di mana ada sesuatu yang terjadi tapi tidak ada orang yang tahu. Ini yang seringkali menimbulkan permasalahan itu. Seringkali timbul percekcokan itu karena apa? Ada kejadian, nggak ada yang bisa menjelaskan. Saling curiga, saling tuduh dan sebagainya. Kadang-kadang mungkin Pak Polisi pun nggak tahu juga itu. Nah, kalau sudah begini nggak nyaman relasi kita itu. Karena itu supaya kita nyaman, kita bagaimana bisa berada pada jendela yang pertama tadi, jendela open itu bisa terjadi kalau kita itu sering bertemu, ada apa-apa diklarifikasi, ada permasalahan kita tanyakan, semuanya menjadi enak. Nah, kemudian yang ketiga, supaya kita bisa bersilaturahim, selain sering bertemu, sering-seringlah berbagi. Berbagi itu tidak harus selalu berupa materi, tadi saya sampaikan, bisa berbagi ide. Tadi sebelum meeting di sini Pak Bupati, Pak Ketua Takmirnya cerita ke saya bagaimana masjid ini menjadi tempat di mana semua orang bisa berbagi. Masjid ini punya keunggulan dengan program yang saya kira unik, yaitu Eco Mosque gitu, atau saya menyebutnya dengan environmentally friendly mosque gitu. Masjid yang ramah lingkungan. Tadi kata Pak Ketua Takmirnya itu masjid yang zero waste, yang tidak ada sampah sama sekali. Bahkan di sini ada namanya bank sampah. Itu bank yang saya kira orang tidak bisa pinjam di situ. Tapi orang boleh nabung. Ini bank yang hanya menerima tabungan, tapi nggak menerima pinjaman. Itulah bank sampah. Sampah dibawa ke sini, dikumpulkan, kemudian diimpun menjadi sedekah. Orang bisa bersedekah dengan bekas minuman. Orang bisa bersedekah dengan pakaian pantas pakai. Saya cenderung menggunakan istilah pakaian pantas pakai daripada pakaian bekas. Memang sama sih sejatinya, cuma penamaannya agak lain gitu loh. Kalau pakaian bekas itu kan kesannya itu buangan. Tetapi kalau pantas pakai, sudah pernah kita pakai, tapi masih pantas dipakai orang lain. Bapak Ibu nggak usah malu dengan itu. Saya itu alumni pelanggan pakaian pantas pakai. Waktu saya kuliah di Australia itu Pak Bu, kalau saya beli baju yang bermerek, yang baru, itu beasiswa saya bisa jebol. Sehingga saya itu sering datang ke toko-toko pakaian pantas pakai yang sebagian besarnya itu dikelola oleh gereja. Ini saya kira pengalaman baru waktu itu ya. Waktu itu pengalaman baru. Jadi kalau saya sering jalan begitu, saya sama istri itu kan dulu punya pekerjaan sambilan selain sambil kuliah itu. Itu ada misalnya tempat tertentu begitu Pak, blok begitu di pinggiran di trotoar di mana itu misalnya milik Salvation Army atau milik apalagi gitu Goodwill, tapi bukan Goodwill Zuber ya, Goodwill. Pak Goodwill Zuber kan ketua PP Muhammadiyah. Ada anaknya ya Pak Goodwill ya. Kemudian ada lagi apa gitu. Itu orang naruh saja di situ. Atau ada lagi Lion, bukan Lion pesawat, bukan Lion.
Lion Club itu. Nah mereka itu kemudian orang naruh aja tas di situ, sepatu di situ gitu. Awalnya saya nggak ngerti. Ini orang ini gimana sih kok sepatu masih bagus, tas masih bagus kok ditaruh saja di tempat sampah. Rupanya itu kotak milik dari lembaga-lembaga itu yang orang itu berdonasi dengan cara diletakkan saja di situ. Ternyata kemudian saya tahu mereka punya toko-toko yang bagus, Pak. Salvation Army itu artinya bala keselamatan. Itu kelompok gereja yang saya kira juga ada di sini. Salvation Army itu cara dia berdakwah itu mirip jamaah tabligh. Mendatangi orang dari rumah ke rumah, door to door begitu. Itu bala keselamatan. Di sini namanya bala keselamatan, di luar negerinya itu namanya Salvation Army. Itu kelompok gereja yang memang sangat aktif. Dia mengumpulkan dananya itu tidak dari kencelengan itu, tetapi dengan punya toko yang keren itu. Semua barang yang dijual di toko itu hadiah dari masyarakat. Tetapi dia jual, sehingga berapapun harga jual di toko itu, itulah pendapatan yang diperoleh karena dia memperolehnya dengan cara gratis. Ya ada merek-merek jaket tertentu yang terkenal, itu bisa kita beli $5, $10 gitu. Lumayan. Kalau beli yang baru bisa di atas $50. Itu sesuatu Pak bagi beasiswa saya waktu itu. Agak keren. Nah, kita kan kadang-kadang kan perlu kan penampilan dengan merek itu kan perlu kan. Makanya di sini kalau orang nggak kuat beli sepatu Nike yang asli, kemudian ada tiruan yang KW Nike, nah gitu. Nggak kuat beli Nike, tapi beli Nike, dibikin mirip dikit aja dengan Nike gitu. Ya orang itu kan perlu penampilan juga itu. Nah, itulah cara orang itu bersedekah. Dan dana-dana itu mohon maaf, itu yang banyak dibawa ke beberapa negara termasuk ke Indonesia lewat jaringan gereja-gereja itu. Dananya besar, kalau $10 dirupiahkan berapa? $10 itu kalau sekarang misalnya, waktu saya kuliah di Australia ya, sekarang dolar Australia sekitar 10.000. $10 itu kan 100.000. Kali sekian, itu banyak. Dan itulah menurut saya, cara kita menghimpun dana dengan manajemen yang modern dan cara yang elegan. Nah kalau di Jakarta, dekat rumah saya itu ada, itu barbeku. Namanya barbeku. Itu barang bekas berkualitas. Itu juga sama menghimpun dananya. Orang punya spring bed yang springnya tidak nyaman untuk bed gitu. Karena springnya itu sudah nekuk begitu, sudah nggak enak. Itu bawa saja ke situ, nanti dia bisa jual harga berapapun. Karena sesuatu yang menurut saya mungkin sudah tidak layak, bagi orang lain itu masih sangat layak. Nah Bapak Ibu sekalian, model-model begini, memberi hadiah begini bisa kita lakukan. Tadi Pak Takmir juga mencontohkan ada yang punya keahlian bengkel sepeda, gitu kan? Mau sedekah uang tidak punya, sedekahnya apa? Sedekah bengkel sepeda. Jadi kalau hari Jumat ada yang di situ, sepedanya rusak bawa ke situ. Itu cara kita bersilaturahim. Gak ada ceritanya orang sepedanya rusak diperbaiki, tidak bayar, kemudian marah-marah, itu kan gak ada. Tadi disampaikan Pak Takmir juga cukur gratis. Wah itu juga menarik itu. Kalau saya cukur ke Asgar itu sekarang sudah di atas 12.000. Asgar itu asli Garut maksudnya. Itu langganan cukur saya juga Asgar itu Pak, yang agak modern. Pak Bupati pakai dipijit-pijit dikit-dikit, ruangannya AC itu 30.000. Lumayan sekali cukur 30.000 itu kan tanpa terasa kita sedekah 30.000. Nah kita ini bisa menjadi rukun bersaudara itu kalau kita itu suka memberi kepada orang lain. Itulah ciri orang bertakwa menurut Al-Quran itu kan yunfikuna fissarra wa dharra. Senantiasa bersedekah, berinfak dalam keadaan rizkinya lapang atau rizkinya sempit. Ada slogannya Lazismu yang sangat bagus itu, yang menyebutkan bersedekah tidak harus menunggu kaya. Karena sekarang ini ada anggapan yang bersedekah itu orang-orang kaya, minal agniya.
menurut saya kaya dan tidak, menurut saya itu tidak bisa diukur dari jumlah harta yang dimiliki. Tetapi kaya dan tidak itu diukur dari rasa syukur kita terhadap rizki yang kita miliki. Itulah orang yang kaya. Mohon maaf kalau saya bertanya kepada bapak sekalian, orang yang korupsi itu orang kaya atau orang miskin? Orang miskin, tetapi kekayaannya miliaran. Bagaimana orang miskin kaya miliaran? Miskin itu kan artinya orang yang punya harta tapi tidak merasa cukup dengan hartanya itu. Jarang koruptor kok naik sepeda ontel, itu jarang. Koruptor itu ya naiknya Pajero. Tadi ada istilah juga bagus dari Pak Ketua PDM itu. Pajero itu mobil yang, ini sebut merek lagi, nanti minta sponsornya sudah satu. Itu kan mobil yang harganya di atas 500 ya Pak. Tapi saya juga ada Pajero, itu mobil yang panas jobon jero. Alias angkot. Panas jobon jero. Ini ada istilah baru lagi, Pajero itu apa Pak? Pasukan jemput rongsok. Nah itu kan luar biasa. Loh, jemput rongsok itu pahalanya besar loh. Karena di dalam hadis Nabi disebutkan watumitul adza anit tariqi sedekah, menyingkirkan duri dari jalan itu sedekah. Itu kan segampang itu orang bisa berbuat baik. Karena itu maka kalau kita ini banyak bersedekah, banyak memberi hadiah, kita itu akan bersaudara. Nah oleh karena itulah maka Bapak Ibu sekalian, menutup ceramah saya ini, saya sudah ceramah lama, jamnya nggak kelihatan tapi sinyalnya dari kaki saya. Saya lihat kokamnya sudah diganti berapa kali tadi. Kamar roh sudah berapa kali ganti tadi kokamnya itu. Saya ingin menekankan betapa silaturahim ini sangat penting dalam kehidupan kita sekarang dan masa yang akan datang. Hari-hari ini kalau saya baca WA, itu saya ada WA grup yang isinya itu kulluhum jami'an, itu anti pemerintah Pak Dan. Satu grup itu kontra Pak Jokowi semua. Jadi apapun yang dilakukan Pak Jokowi itu nggak ada benernya. Itu satu grup. Jadi kalau membaca WA grup itu pengennya itu berontak saja. Kadang-kadang ada yang pakai data yang kelihatannya canggih. Setelah saya teliti, ternyata ngawur juga datanya itu. Kalau kirim video itu yang isinya orang marah-marah. Nah, ada WA seperti itu. Tapi ada WA yang lucu-lucu. Nah, WA teman saya sekolah itu lucu-lucu. Kalau ada yang posting politik itu langsung diserang. Akhirnya Pak, WA-nya lucu-lucu saja, kirim tentang bagaimana menggoreng tempe gosong. Ya Bu ya, bagaimana cara supaya nyetrikanya bagus, itu WA seneng-seneng aja itu. Nanti kalau tengah malam kirim lagunya Elvi Sukaesih gitu. Kadang-kadang kirim lagunya Ida Laila, pokoknya jadul-jadul itu. Gak ada yang kirim lagunya Sheila on Seven, itu gak ada. Jadi kita itu sekarang diaduk-aduk dengan persoalan politik. Nah, mohon maaf untuk kali ini saya ingin menyampaikan pesan sebagai ya bagian dari bagaimana kita warga persyarikatan ini bisa menjadi contoh bagi yang lain. Tadi saya contohkan soal suku Aus dan Hazrat yang mereka itu bertengkar bermusuhan karena primordialisme. Sekarang ini walaupun kita tuh hidup di era yang katanya era modern, ternyata orang itu tidak semakin modern, terbuka secara sosial, tapi sekarang orang juga cenderung semakin primordial. Agak susah saya menjelaskan bagaimana orang sekarang itu mulai sibuk mencari silsilah keluarga dan membanggakan dia itu keturunan siapa. Dan kadang-kadang karena itu kemudian orang saling menyerang satu dengan yang lain. Mohon maaf misalnya kan ada sekarang muncul ya Habib-habib yang sekarang ini muncul. Tetapi kemudian juga rupanya diam-diam ada persaingan antar Habib. Itu Habib KW itu. Saya Habib yang asli saya gitu. Lah gimana coba antara Habib rebutan antara KW sama yang asli?
Pembuktiannya juga bagaimana orang dari Nabi juga sudah ribuan tahun yang lalu. Saya beberapa waktu yang lalu, mohon maaf ya, mungkin di Muhammadiyah di sini ada yang tidak setuju, menerima teman-teman dari Ahlul Bait. Itu teman-teman yang Syiah itu. Mereka menyebut dirinya Ahlul Bait. Saya tanya, di Syiah itu pakai Habib apa tidak? Ketawa-tawa saja mereka. Padahal penyebutan Ahlul Bait itu kan penyebutan di mana mereka itu mengaku sebagai keturunan Nabi. Tapi mereka nggak pakai Habib itu. Sekarang orang berebut mana Habib yang asli, Habib KW, KW-nya KW berapa gitu. Geger lagi satu dengan yang lain. Kalau sama-sama keturunan Nabi, harusnya saling menghormati dong. Kan Quran memerintahkan kita agar kita tuh menghormati Ahlul Bait. Itu perintah Quran itu. Itu perintah Quran, kita hormati beliau, tetapi beliau-beliau itu ngasih contoh ke kita dong. Contoh yang baik, jangan merasa dirinya paling suci dengan merendahkan orang yang lainnya. Nah, ada lagi kan di daerah-daerah tertentu sekarang sentimen kedaerahan. Ini terjadi di Muhammadiyah juga Pak Yatman. Pernah ada pemilihan pimpinan amal usaha. Itu disoal, dia kan pendatang, bukan orang asli sini. Lah kok Muhammadiyah masih bicara asli dan pendatang? Itu di Muhammadiyah loh, saya tuh nggak paham saya itu. Ini Muhammadiyah KW berapa yang begini? Ini masih belum lulus Batul Arkom. Loh kita itu kan sudah lintas negara. Lah kok ini masih ada yang berpikir dia nggak bisa, dia tuh pendatang ke sini ini. Ada Muhammadiyah yang seperti itu masih ada Pak, saya nggak kebayang itu. Padahal di mana-mana saya sering cerita, Muhammadiyah itu kan pemersatu suku-suku, bahkan pemersatu agama. Di Papua itu Pak Polisi, Pak TNI, sekolah-sekolah kampus Muhammadiyah itu kan muridnya, mahasiswanya tidak hanya mereka yang beragama Islam. Banyak yang Kristen, yang Katolik itu sekolah dan kuliah di kita. Bahkan waktu nyanyi lagu Sang Surya itu lebih bagus daripada, mohon maaf ya, Sang Suryanya NA tadi itu. Mohon maaf itu. Saya tanya, ini kok bagus sekali gitu. Itu paduan suara gereja Mas Mokti gitu. Paduan suara gereja suruh nyanyi lagu Sang Surya. Dan pada bagian ya Allah Tuhan Robbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammad ada gerakanku, enggak dirubah sama mereka. Lagunya begitu tapi tetap saja Kristen. Waktu saya penelitian itu saya suruh baca Al-Quran itu dia bisa, tetapi salibnya gede banget. Saya kan penelitiannya di sekolah-sekolah Muhammadiyah yang muridnya itu mayoritas beragama Kristen. Saya suruh ngaji bisa. Ketua alumni SMP Muhammadiyah Papua itu kan Kristen. Bahkan banyak biarawati yang kuliahnya itu di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Nah, kita itu sudah melintas batas seperti itu, merukunkan suku-suku dan agama. Lah kok ini masih ada orang Muhammadiyah yang berpikir dia itu pendatang bukan orang asli. Kalau saya tanya Bekasi ini, siapa yang asli sini? Yono ini Jawa. Mereka Brebes apa Tegal Yono? Brebes Mili ini. Pak Ketua mana? Oh Klaten, namanya Suyatman. Nggak ada Betawi itu namanya Suyatman itu nggak ada. Pak Sekretaris, ini Tegal kita, ini Tegal. Pak Dene, Pak Ferial ini dulu Ketua Muhammadiyah Kota Tegal. Jadi kita ini justru menjadi rukun karena ada ikatan. Lah kok masih ada yang primordial? Nah oleh karena itu maka kita itu diberikan tuntunan untuk bagaimana bisa rukun itu bersatu, saling berbagi, saling memberi. Dan inilah yang bisa kita lakukan sehingga Muhammadiyah itu hendaknya kita jadikan sebagai organisasi dan gerakan yang mempersatukan. Yang membuat kita ini rukun satu dengan yang lain dan semua orang itu berbahagia karena bisa berpartisipasi berapapun jumlahnya, apapun bentuknya. Dan inilah yang membuat kita itu menjadi bersaudara, membuat kita ini menjadi rekat satu dengan yang lain. Soal politik, ini kan pilpres belum dimulai. Tetapi suasana di WA itu seakan-akan kita sudah kampanye. Kemarin ada Formula E itu, kami diundang. Pak Haidar diundang, saya diundang, tapi Pak Haidar nggak datang, saya nggak datang juga.
Saya tidak datang karena memenuhi permintaan istri saya ngisi pengajian Aisyah. Kalau saya diundang Aisyah nggak datang bisa lain ceritanya. Kemudian saya berangkat ke Medan memenuhi undangan PJN Kota Medan. Saya nggak datang, saya izin. Tetapi di situ saya dapat kiriman banyak sekali foto kan. Mbak Puan foto sama Pak Anies, kemudian Mas AHY foto sama Pak Anies, Bang Zul juga di situ. Semua tokoh bertemu di situ. Pak Jokowi juga datang di situ. Itu kan indah ya. Semua itu merasa gembira dengan Formula E itu. Tetapi kemudian setelah foto-foto itu beredar, komentarnya itu macam-macam. Tuh Formula E hebat, lebih hebat dari Mandalika, tidak pakai pawang. Nah, mulai muncul. Nah, itu kan sudah mulai kan ada unsur-unsur merendahkan yang lainnya begitu. Walaupun memang saya nggak setuju juga. Kalau pengen tidak hujan itu harusnya jangan pakai pawang. Pakai teorinya Pak Tentara dan Pak Polisi itu. Suhunya itu dipindahkan. Jadi pakai ketika dulu Jakarta diprediksikan hujan itu kan dipindahkan hujannya ke laut dengan teori hujan buatan. Itu yang menurut saya berkemajuan. Nah pengen tidak hujan kok pakai pawang. Udah gitu pawangnya masuk berita dunia lagi Pak itu Pak. Saya baca di berita kalau nggak salah Newsweek itu pawangnya sedang begini-begini di tengah hujan. Diketawain juga. Malu juga sebagai bangsa Indonesia saya itu. Udah gitu ada webnya Facebooknya Kemendikbudristek yang membenarkan pawang itu. Katanya bisa memindahkan hujan dengan gelombang theta. Saya baca kan saya nggak percaya begitu-begitu. Jelek-jelek kan profesor. Profesor tapi jelek. Saya buka gelombang theta itu tidak bisa untuk ngusir itu. Gelombang theta itu gelombang yang ada di dalam otak kita itu, yang diantara fungsi gelombang theta itu adalah untuk fungsi imajinasi dan fungsi supaya kita ini bisa beristirahat. Jadi gelombang theta itu membuat orang itu gampang tidur atau bisa menghayalkan sesuatu. Gitu. Gelombang theta itu pula yang membuat kalau kita itu tidur itu bermimpi. Gitu. Lah kok gelombang theta dikaitkan dengan ngusir hujan supaya tidak terjadi. Saya forward ke Mas Nadiem. Mas Nadiem nggak paham. Tanya ke saya, any concern Pak Mukti? Gitu. Ada hal yang penting Pak Mukti? Terus saya bilang, saya jelaskan rupanya Mas Menteri belum baca. Saya jelaskan, ini kan tidak ilmiah. Bagaimana membenarkan pawang dengan teori ilmiah yang keliru? Habis itu menterinya nggak jawab lagi, coba bilang let me check. Saya cek ya Pak Mukti. Coba gitu aja. Nggak ada bantahan terhadap gelombang theta yang menyesatkan itu. Nah, jadilah Formula E yang sudah jadi prestasi tingkat dunia itu. Isu yang tarik-menarik lagi. Nah, kemudian muncul kan, Mbak Puan kan begini foto sama Mas Anies itu. Tak share ke Mbak Puan itu. Top Mbak Puan. Cuma jempol lagi balasnya gini aja. Gitu. Nah, muncul kan spekulasi. Oh, bagus pasangan Anies Puan. Bagus. Komentarnya apa? Pasangan yang tidak pernah cocok. Lalu belum terjadi apa-apa kok sudah saling menjelek-jelekan begitu. Nah, muncul lagi kan AHY sama Anies. Wah, inilah pasangan milenial masa depan, cocok. Orang itu sudah pada geger, padahal dia nggak punya kewenangan apa-apa. Kan menurut undang-undang dasar, ini undang-undang dasar loh ya, bukan undang-undang. Pasangan calon presiden dan wakil presiden itu dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Jadi otoritasnya itu ada pada partai politik, bukan mereka yang geger di WA itu. Nah, karena itu warga Muhammadiyah bagaimana? Sudahlah, wait and see saja. Tunggu saja, kalau ada apa-apa kita ikuti, kita coba cermati, tapi jangan ikut arus di mana kita ini larut pada pertentangan-pertentangan itu. Masih lama juga 2024. Gak kok sekarang sudah rame. Inilah yang pertama yang saya pesankan. Yang kedua, marilah kita cerdas. Kalau menerima informasi, kita cobalah kita cek kebenarannya. Kita cek kebenarannya. Karena sebagian kita ini kadang-kadang karena takut dikeluarkan dari grup, itu ada informasi nggak dibaca langsung jempol saja.
Karena barusan disindir di grup itu, yang cuma ngintip dikeluarkan, itu akhirnya jempol gitu. Lah gimana gerakan pencerdasan kok hanya jempol, nggak baca dulu itu? Baca dulu kalau ada data, cek datanya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, yang seperti ini yang bisa merusak persaudaraan kita. Beberapa tahun yang lalu kan saya ke Sri Lanka. Ketika saya ke sana itu, hampir saya nggak berangkat karena baru saja ada kerusuhan rasial di Sri Lanka. Itu gara-garanya apa? Gara-garanya berita medsos. Di Sri Lanka itu Bapak Ibu, kelompok yang dicemburui orang Sri Lanka itu kan umat Islam. Umat Islam di Sri Lanka itu jumlahnya sekitar 10%. Mayoritasnya itu beragama Buddha sekitar 75%. Yang sisanya pemeluk agama yang lainnya. Sebagian Muslim Sri Lanka itu keturunan Indonesia. Keturunan Indonesia yang menyertai Syekh Yusuf Al-Makassari ketika dibuang oleh Belanda ke Ceylon. Jadi Syekh Yusuf ini kan aslinya Makassar, kemudian ditangkap Belanda di Serang ketika membantu Nyi Ageng Tirtayasa itu, dibuang ke Ceylon bersama pengikutnya. Dari Ceylon dibuang lagi ke Cape Town di Afrika Selatan. Jadi di Afrika Selatan itu ada namanya Kampung Makassar, itu Makassar Cape. Itu Kampung Makassar, itu kampung yang disitulah Syekh Yusuf itu dibuang. Harapannya Belanda supaya mati, tapi malah dakwah di situ. Itulah kalau orang itu imannya kuat. Nah, terjadi peristiwa di mana orang Buddha ini makan di restorannya orang Islam. Nah, entah bagaimana tidak lama setelah makan itu mati orang Buddha ini. Mati orang Buddha itu. Kemudian disebarkanlah lewat medsos bahwa orang Buddha itu diracun di restorannya orang Islam itu. Karena mereka itu tidak bisa mengerti bahasa Sri Lanka yang orang Islam ini, ketika ditanya di pengadilan, semua yang dikatakan oleh hakimnya itu dia iyakan. Padahal dia nggak paham isinya, itu dia iya aja. Tapi sebenarnya dia nggak paham itu. Akhirnya apa? Terjadilah kemarahan orang-orang Buddha itu kepada umat Islam, terjadi kerusuhan. Itu gara-gara berita medsos yang nggak diklarifikasi sudah habis. Bentar, jangan-jangan ini isinya honor. Oh, ini waktunya sudah selesai. Ya, terima kasih Mbak. Jadi saya masih berapa lama ini selesainya? Harus sekarang juga. Lagi seneng-senengnya loh ya. Ya, baik. Saya tambah sedikit saja. Lagi cerita Sri Lanka ini. Ini karena langka ceritanya dari Sri Lanka. Jadi terjadilah peristiwa itu. Ternyata ketika disebutkan itu, masalahnya adalah miskomunikasi dan berita yang salah ini yang membuat mereka itu marah. Nah, di Indonesia mudah-mudahan itu tidak terjadi. Tetapi potensi untuk itu terjadi itu bisa saja. Orang bisa menghasut lewat media sosial. Dan inilah yang menurut saya perlu menjadi bagian dari kearifan sosial kita bersama-sama. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita ini bisa maju kalau kita ini bisa saling rukun, bersaudara dengan ikatan yang kuat, ikatan kemanusiaan, ikatan keislaman, dan ikatan kebangsaan, serta ikatan sosial. Dan kemudian kita hendaknya membiasakan diri arif di dalam bermedia sosial, cerdas dalam bermedia sosial, dan tidak mudah terprovokasi dengan berbagai isu yang bisa menjadikan kita ini terpecah belah dan tercerai-berai. Mari kita rukun. Yang mau mendukung Mas Anies ya monggo, kalau memang nanti beliau ikut 2024. Yang mau mendukung Bu Puan ya monggo, Pak Prabowo ya monggo, Pak siapa lagi? Pak Ganjar ya monggo, siapa lagi? Siapa? Pak Anies. Pak Erlangga juga monggo. Kalau ada yang mau mendukung Pak Haidar juga monggo. Kalau mendukung saya jangan. Karena istri saya mesti nggak boleh. Tetapi apapun itu adalah proses politik yang biasa, dan alhamdulillah selama ini warga Muhammadiyah sudah dewasa dan bisa menjadi uswah atau teladan bagi komunitas masyarakat yang lainnya. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kepada pembawa acara kalau melewati batas waktu yang ditentukan.
nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.